Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Luki Pratama, mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang, dengan NIM 196220039. Saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya tentang produk bersama dan produk sampingan. Definisi produk bersama atau joint cost adalah biaya yang dikeluarkan sejak mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya bersama dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk, yaitu produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Karakteristik produk bersama. Yang pertama, produk bersama diproses secara bersamaan dan mempunyai nilai yang relatif sama antara produk satu dengan yang lainnya. Produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Semua produk bersama dianggap sama dan setara. Produk bersama dikenal dengan istilah split of point, adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasikan atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Ketika produk bersama telah melewati split of point atau titik pisah, maka produk sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Beberapa sudah bisa dijual langsung dan beberapa masih perlu diolah agar menjadi produk yang lebih baik. Ada 4 metode alokasi biaya bersama. Yang pertama, metode nilai jual saat titik terpisah. Yang kedua, metode nilai realisasi bersih. Yang ketiga, metode presentasi laba kotor tetap. Dan yang keempat, metode satuan fisik. Metode nilai jual saat titik terpisah mengalokasikan biaya bersama kepada masing-masing produk bersama berdasarkan nilai jual masing-masing produk bersama. Asumsi, barang dengan harga jual yang tinggi membutuhkan biaya produksi yang tinggi pula. Yang kedua adalah metode nilai realisasi bersih. Merupakan pengembangan dari metode nilai jual saat titik pisah. Ditetapkan jika produk bersama memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dijual ke pasar. Komponen harga produksi terdiri atas alokasi biaya bersama ditambah biaya tambahan saat titik pisah. Mengalokasikan biaya bersama kepada masing-masing produk bersama berdasarkan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih, nilai jual dikurangi biaya tambahan saat titik pisah. Perbandingan nilai realisasi bersih digunakan sebagai bobot pengalokasian biaya bersama. Yang ketiga, metode presentase laba kotor tetap. Ditetapkan jika produk bersama memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dijual ke pasar. Penggunaan metode realisasi bersih sebagaimana dibahas di muka akan menghasilkan presentasi laba kotor yang berbeda-beda untuk masing-masing produk bersama. Jika manajemen menginginkan presentasi laba kotor yang sama untuk masing-masing produk bersama, maka digunakan metode presentasi laba kotor tetap. Yang keempat adalah metode satuan fisik. Mengalokasikan biaya bersama kepada masing-masing produk bersama berdasarkan jumlah satuan fisik masing-masing produk bersama. Misalnya unit, kilogram, batang, atau sebagainya. Asumsi, semakin banyak unit suatu produk bersama, maka harus dibebani biaya bersama yang besar pula. Metode ini menyesatkan jika harga jual per unit masing-masing produk bersama berbeda sangat signifikan. Perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Ada 3 ya. Yang pertama, produk bersama memiliki nilai jual yang sama. Itulah sebabnya tidak satu pun dapat dianggap sebagai produk utama. Sebaliknya, nilai jual produk sampingan lebih relatif rendah dari produk utama. Produksi produk bersama dilakukan dengan sengaja oleh manajemen organisasi masing-masing. Tidak ada niat untuk memproduksi produk sampingan. Produk gabungan diproduksi dari bahan baku, sedangkan produk sampingan yang diproduksi dari bahan buangan dari proses utama. Karakteristik produk persampingan. Produk sampingan tidak pernah tercipta tanpa adanya proses produksi untuk pembuatan produk utama, karena produk sampingan tercipta dari bahan baku utama. Produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi. Produksi sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum akan dijual atau digunakan. Produk sampingan memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama, dan kuantitas produk sampingan juga jauh lebih sedikit. Definisi produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah,
yang diproduksi dengan produk lain yang nilai jualnya relatif tinggi. Perusahaan penggilingan padi misalnya, dapat menghasilkan dua produk bersama, yaitu beras kualitas 1 dan beras kualitas 2, serta satu produk sampingan berupa katul atau dedak yang biasa digunakan untuk makanan ternak. Akuntansi produk sampingan itu ada dua metode. Yang pertama, metode dengan harga pokok, yang kedua metode tanpa harga pokok. Metode dengan harga pokok. Perusahaan membebani produk sampingan dengan alokasi biaya bersama. Produk sampingan diperlakukan seperti produk bersama. Biaya bersama akan dialokasikan kepada masing-masing produk bersama dan sampingan, walaupun produk sampingan akan menerima alokasi biaya bersama dalam jumlah yang relatif rendah. Ketika produk sampingan menerima alokasi biaya bersama, maka di dalam produk sampingan ini melekat harga pokok produk. Yang perlakuan akuntansi pada saat terjadi penjualan produk sampingan sama dengan penjualan produk bersama. Metode dengan harga pokok. Di sini jurnal pencatatan pokok produk sampingan adalah persediaan produk sampingan itu di sisi debit. BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP itu ada di sisi kredit. Selanjutnya pencatatan jurnal penjualan, yaitu kas ada di sisi debit, penjualan ada di sisi kredit, harga pokok penjualan di sisi debit, dan persediaan pokok produk sampingan ada di sisi kredit. Metode tanpa harga pokok. Perusahaan tidak membebani produk sampingan dengan alokasi biaya bersama. Biaya bersama hanya dialokasikan kepada masing-masing produk bersama. Produk sampingan tidak menerima alokasi biaya bersama, sehingga di dalam produk sampingan tidak melekat harga pokok produk. Keberadaan produk sampingan secara fisik ada, namun tidak tercatat dalam akuntansi perusahaan. Persoalan akan muncul ketika produk sampingan yang dimiliki perusahaan laku dijual. Jika perusahaan menggunakan metode tanpa harga pokok, dan ketika produk sampingan laku terjual, maka perusahaan dapat memperlakukan hasil penjualan produk sampingan sebagai berikut. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan dari luar usaha. Hasil penjualan produk sampingan di jurnal sebagai berikut. Kas atau piutang usaha di sisi debit dan pendapatan di luar usaha di sisi kredit. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penambahan penjualan produk bersama atau utama. Hasil penjualan produk sampingan di jurnal sebagai berikut. Kas atau piutang usaha ada di sisi debit, dan penjualan ada di sisi kredit. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan produk bersama atau utama. Hasil penjualan produk sampingan di jurnal sebagai berikut. Kas atau piutang usaha ada di sisi debit, dan harga pokok penjualan ada di sisi kredit. Dan yang terakhir adalah hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan biaya produksi. Hasil penjualan produk sampingan di jurnal sebagai berikut. Kas atau piutang usaha ada di sisi debit. BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP ada di sisi kredit. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku, diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biasanya produk bersama ini terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan ini sebelum titik pisah atau split off. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang bernilai lebih besar disebut produk utama. Perbedaan produk bersama dan produk sampingan terletak pada nilai nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Ini adalah 3 referensi yang saya ambil untuk mengisi atau membuat makalah ini atau PPT ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita dan saya pribadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.